Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syaputri dengan NPM 2241107. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian dalam pembahasan materi kali ini, yaitu pengukuran. Apa sih definisi pengukuran tersebut gitu ya? Oke, jadi definisi pengukuran adalah proses penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu objek atau fenomena dengan mengukur alat ukur dan standar yang baku. Lalu pengukuran dapat dilakukan untuk berbagai tujuan seperti mengetahui nilai suatu besaran, contohnya mengukur panjang meja dengan meteran gitu kan, atau dengan benda-benda lainnya juga bisa. Membandingkan dua besaran, contohnya membandingkan berat badan dua orang dengan timbangan gitu ya kan, perbandingan contohnya. Memantau perubahan suatu besaran, contohnya kayak memantau suhu tubuh pasien dengan termometer, seperti itu. Jenis-jenis pengukuran ada pengukuran langsung, ada pengukuran tidak langsung ya. Yang langsung ini pengukuran yang dilakukan dengan cara langsung membaca nilai pada alat ukur yang akurat, contohnya panjang meja dengan meter itu kan pasti udah akurat kan. Kita tinggal tarik meterannya, segitulah hasilnya yang keluar berapa meter gitu kan. Terus tuh yang tidak langsung itu adalah yang dilakukan dengan cara menghitung nilai besaran berdasarkan hasil pengukuran lain. Contohnya menghitung luas ruangan dengan mengukur panjang dan lebarnya, seperti itu. Definisi pengukuran itu ada alat ukur linier, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur suhu. Alat ukur linier digunakan untuk mengukur besaran panjang seperti meteran, mistar, dan jangka sorong ya. Itu dia linier, bentuknya udah baku, hasilnya udah baku. Jadi pakai alatnya tuh kalau kita udah panjangin alatnya segitulah hasilnya gitu kan, akurat. Sedangkan alat ukur massa ini yang digunakan untuk mengukur besaran massa seperti timbangan dan neraca. Lalu ada alat ukur waktu digunakan dalam besaran waktu seperti jam dinding, jam tangan, stopwatch, dan kalender, seperti itu. Alat ukur suhu termometer gitu ya. Contohnya satuan itu adalah acuan untuk menyatakan nilai suatu besaran. Suatu baku adalah satuan yang telah disepakati dan digunakan secara universal, artinya sudah disepakati berdasarkan universal ya. Contohnya satuan baku panjang adalah meter. Lalu ketelitian adalah kemampuan alat ukur untuk menunjukkan nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai ketelitian, maka semakin akurat hasil pengukurannya. Lalu ada presisi. Presisi adalah kemampuan alat ukur untuk menunjukkan nilai yang sama pada pengukuran yang berulang. Semakin kecil isi nilai presisinya, semakin kecil konsistensi dari hasil pengukuran tersebut. Lalu ada definisi operasional. Definisi operasional sendiri adalah penjelasan yang spesifik dan terukur tentang bagaimana suatu variabel diukur atau didefinisikan dalam penelitian. Definisi ini penting untuk memastikan bahwa variabel diukur secara konsisten dan dapat dipahami oleh peneliti lain. Ciri-ciri definisi dari operasional yaitu spesifik, terukur, objektif, dan relevan ya. Spesifik itu yang seperti apa? Yaitu definisi yang harus menjelaskan secara jelas dan detail bagaimana variabel yang diukur. Lalu terukur, definisi harus menjelaskan bagaimana variabel diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Dan yang ketiga ada objektif, yaitu definisi harus bebas dari bias dan interpretasi pribadi. Lalu yang keempat relevan, definisi harus relevan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Contoh definisi operasional itu ada variabel atau kecerdasan, lalu ada definisi operasional, lalu ada kecerdasan diukur dengan tes IQ yang memiliki nilai standar dan reliabilitas yang tinggi. Definisi operasional selanjutnya ada manfaat definisi operasional, memastikan konsistensi, meningkatkan kejelasan, dan memudahkan replikasi. Lalu ada tips membuat operasional itu sendiri, yaitu mempertimbangkan pertanyaan penelitian, pilih alat ukur yang tepat, definisi variabel secara jelas, gunakan bahasa yang mudah dipahami ya. Jadi itu dari definisi operasional, manfaat operasional sendiri dan seterusnya ya. Mungkin hanya ini penjelasan dari pengukuran dalam metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Gimana ya?